Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, pagi. Saya boleh duduk di sini ya Bu? Ya, dan Ya. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sopi. Oh, Ibu Sopi. Ibu perkenalkan ya, nama saya Perawat Lupi. Saya di sini dinas dari pukul 6 pagi sampai jam 1 siang. Kalau boleh tahu Ibu sekarang bagaimana keadaannya? Ini pusing, Neng. Pusing? Ya. Oh, boleh saya tensi dulu ya Bu? Ya, Mbak. Boleh pinjam tangannya Bu? Ya, Neng. Bu, darah Ibu cukup tinggi ya Bu ya? Berapa, Neng? 160/90. Ibu biasanya berapa? Apakah Ibu punya riwayat hipertensi? Iya, ini biasanya 160, Oh. 140. Saya lihat-lihat Ibu tampak cemas. Ibu cemas kenapa? Iya, saya kan punya hipertensi ya, Neng. Saya takut ke komplikasi penyakit lain gitu. Oh iya. Baik Bu, saya di sini akan menjelaskan tentang ansietas atau kecemasan ya Bu ya. Nah, ansietas di sini pengertiannya adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Nah, tingkat ansietas ini dibagi menjadi 4 Bu. Ada ansietas ringan, ada ansietas sedang dan berat. Nah, yang terakhir ada tingkat panik Bu. Nah, yang pertama ansietas ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Nah, misalnya kan Ibu sekarang sedang mengalami hipertensi ya Bu ya? Iya. Nah, jika besok Ibu sudah sembuh dari hipertensi ini, Ibu menjadi waspada akan terkena penyakit hipertensi lagi ya Bu ya. Nah, jadi Ibu bisa menjaga kesehatan Ibu dari cara Ibu memilih makanan ya Bu ya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada ansietas sedang. Nah, pada tingkat ini individu berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan hal yang lain. Nah, kemampuan penglihatan, pendengaran, dan penciuman menurun. Nah, yang Ibu alami, apakah indera penciuman dan pendengaran Ibu menurun? Tidak. Tidak. Baik. Nah, jika diarahkan untuk melakukan sesuatu, individu dapat berfokus pada perhatian yang lebih banyak. Lalu yang ketiga ada ansietas berat. Lapang persepsi individu sangat menyempit. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik, serta tidak berpikir tentang hal yang lain. Individu tersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area yang lain. Nah, lalu yang terakhir Bu, ada tingkat panik. Nah, panik adalah kehilangan kendali Bu. Individu tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Tingkat ansietas ini jika berlangsung terus dalam waktu yang lama dapat terjadi kelelahan dan mengakibatkan kematian. Sangat berbahaya sekali ya Bu ya. Nah, gejala yang terjadi pada tingkat panik ini adalah palpitasi, nyeri di bagian dada, mual, dan muntah ya Bu. Ibu mengalami hal tersebut tidak? Oh, ya, paling cuma ini fokus sama penyakit saya doang. Iya, baik. Nah, tanda dan gejala ansietas ini Bu ada dibagi menjadi 2 Bu.
ada subjektif dan ada objektif. Nah, yang tanda gejala yang subjektif terdiri dari sakit kepala dan sulit tidur, lalu ada lelah, lalu ada merasa tidak berharga, lalu merasa tidak bahagia, lalu sedih dan sering menangis sendiri, Bu, sulit menikmati kegiatan sehari-hari, lalu kehilangan minat gairah, dan pekerjaan sehari-hari terganggu atau terhambat. Lalu yang kedua ada objektif, nadi dan tekanan darah naik seperti tadi ya Bu ya, tekanan darah Ibu naik, lalu tidak nafsu makan, diare atau konstipasi, lalu Ibu merasa gelisah, berkeringat, tangan gemetar, sulit mengambil keputusan, sulit berpikir, mudah lupa, dan tidak mampu menerima informasi dari luar. Nah, dari tanda-tanda tersebut, apakah ada yang Ibu alami? Paling ini tekanan darah, terus saya tuh gak mau melakukan apa-apa, kepikiran terus. Nah, cara mengatasi ansietas ini Bu bisa dengan teknik relaksasi napas dalam, lalu teknik hipnosis genggam jari, lalu teknik pijat, lalu teknik mendengarkan musik dan mendengarkan murotal Al-Qur'an, Bu. Nah, baik Bu, saya di sini akan mengajarkan Ibu teknik hipnosis genggam jari ya Bu ya. Nah, kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, benar. Nah, tujuannya agar Ibu bisa merasakan lebih rileks dan lebih tenang ya Bu ya, tidak cemas lagi. Ya, baik Bu. Saya berikan instruksinya dulu ya Bu ya. Ibu boleh tangannya diginikan dulu. Nah, lalu jempol Ibu memegang telunjuk Bu. Nah, nanti Ibu bisa pejamkan mata. Nah, lalu tarik napas, tahan sampai 3 detik, lalu hembuskan sambil Ibu membayangkan Ibu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Nah, lalu yang kedua, Ibu memegang jari tengah ya Bu. Jempol memegang jari tengah Ibu. Lalu Ibu memejamkan mata, lalu tarik napas selama 3 detik, ditahan lalu dihembuskan lewat mulut, dan Ibu membayangkan Ibu bertemu dengan orang yang Ibu cintai, seperti Ibu bertemu cucu, atau Ibu bertemu pasangan, atau Ibu bertemu dengan anak ya Bu. Lalu jempol jari memegang jari manis. Nah, Ibu membayangkan Ibu mendapatkan pujian ya Bu dari orang lain. Lalu yang terakhir, Ibu jari dengan jari kelingking. Ibu membayangkan Ibu berada di tempat yang sangat indah, yang sejuk ya Bu ya. Nah, Ibu bisa dipahami? Kita bisa coba sekarang ya Bu ya. Nah, pertama jempol Ibu memegang jari telunjuk Ibu. Nah, Ibu bisa pejamkan mata, lalu tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Nah, lalu Ibu bayangkan Ibu sedang dalam keadaan sehat, tidak merasakan sakit lagi. Nah, lalu yang kedua, Ibu jari memegang jari tengah. Nah, tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Lalu bayangkan Ibu sedang bertemu dengan orang yang Ibu sayangi, seperti anak, seperti cucu, dan seperti pasangan atau suami Ibu. Lalu yang ketiga, Ibu jari memegang jari manis. Nah, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan, dan bayangkan Ibu dipuji oleh orang lain. Lalu yang terakhir, Ibu jari memegang jari kelingking. Nah, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan, dan bayangkan Ibu sedang berada di dalam lingkungan yang sangat indah, yang sangat bersih, yang sangat nyaman. Terdapat pepohonan yang hijau, air mengalir. Nah, baik. Nah, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan teknik hipnosis genggam jari tadi? Ya, agak sedikit tenang, Neng. Ya, baik Ibu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu ya. Ya. Semoga Ibu lekas sembuh.
Nanti saya kesini lagi untuk memeriksa tekanan darah ibu lagi ya Bu. Ya. Ya baik Bu, saya pamit dulu ya Bu.